sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur buat nafas, kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat makan, minum, pakai yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur buat keluarga kami, kebahagiaan keluarga kami, sukacita dalam keluarga kami. Baik sukacita suami, istri, orang tua, dan anak cucu kami. Kami juga bersyukur buat masa depan kami yang pasti lewat pekerjaan kami, usaha kami. Terlebih pelayanan kami kepada Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas karya keselamatan yang hebat luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Sehingga kami boleh berkata dengan apakah kami mampu membalas segala kebaikan-Mu. Selain kami taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami ada di tempat ini memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya pujian yang kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Boleh menjadi korban syukur wewangian yang sungguh menyenangkan hati-Mu. Saatnya tiba hati kami terbuka, kami siap diajar, dilawat, dinasehati lewat kebenaran firman-Mu. Dan jika Tuhan dapati ada salah, ada dosa, ampuni kami, sucikan kami, tahirkan kami. Sehingga sungguh ibadah di pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus dengan segala karya yang dahsyat luar biasa kami undang memenuhi setiap ruangan ini. Terlebih memenuhi pikiran dan hati kami. Sehingga kami fokus hanya kepada Tuhan. Sehingga firman-Mu jadi kuasa dan mujizat dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami yang lemah diberikan kekuatan, yang susah hati dihiburkan. Yang terikat terbelenggu dijamah dibebaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami terlalu percaya di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Tuhan bicara lewat pewahyuan di pagi hari ini. Sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat dan luar biasa, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati bersama, mari kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudaraku sekalian, shalom. Apa kabar di pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa kita berjumpa kembali dalam keadaan yang baik. Semua itu oleh karena anugerah Tuhan. Amin saudara, sepanjang minggu Tuhan telah pelihara kita. Dan hari ini juga Tuhan tetap pelihara kita. Dan sampai selama-lamanya Tuhan selalu memelihara kita. Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18 saudara. Kita akan simak kebenaran firman Tuhan ini menjadi motivasi buat hidup kita. Tema kita hari ini adalah mujizat di hari Sabat. Firman Tuhan terambil dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 1 saya baca, saudara bergantian membaca ayat 2 dan seterusnya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat yang kedua saudara baca dengan suara lantang 2, iya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang yang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4, iya. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat 10. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 12.
Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat 14. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ayat 16. Ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat 18, 2, iya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah satu hal yang sangat ironis. Kenapa sangat ironis? Harusnya di hari Sabat, Sabat itu artinya hari perhentian. Sabat itu artinya istirahat. Dari kata Sab'at. Kata Sab artinya bahasa Arab itu hari yang ketujuh. Sama juga, itu adalah hari yang ketujuh. Akhirnya dari bahasa Arab diambil oleh bahasa Indonesia menjadi hari Sabtu. Hari yang ketujuh, saudara. Hari yang ketujuh itu sebenarnya adalah lambang dari peristirahatan Tuhan dalam sebuah penciptaan. Karena pada hari yang ketujuh itulah Tuhan beristirahat. Tetapi konteks Sabat di sini, saudara, sudah dimanipulasi oleh orang Yahudi, tua-tua Yahudi. Kenapa? Harusnya Taurat itu lebih tinggi karena perintah Sabat ada di dalam Taurat. Betul, saudara? Tetapi sebaliknya justru Sabat ini memiliki satu kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada Taurat. Akhirnya Taurat diabaikan, perbuatan-perbuatan baik diabaikan, perbuatan-perbuatan ilahi diabaikan. Tetapi perbuatan manusia, aturan-aturan manusia, dia menduduki tempat yang lebih tinggi dari firman Allah. Maka Sabat itu, saudara, menjadi suatu hal yang salah di mata Tuhan. Karena justru pada saat Allah bekerja, Allah tidak pernah beristirahat. Tetapi hari yang ketujuh itu adalah hari yang terakhir di mana Allah mengadakan penciptaan. Bukan berarti Allah itu istirahat. Setuju, saudara? Haleluya. Karena Yesus berkata, Bapakku hari ini bekerja sampai sekarang, bekerja. Maka Yesus pun bekerja dan itu adalah dianggap sebagai sebuah pelanggaran, saudara. Kalau tradisi itu lebih tinggi daripada Taurat, aturan-aturan manusia lebih tinggi. Artinya, saudara, maka kedudukan aturan manusia itu sudah menyalahi aturan Tuhan. Saudaraku, harusnya Taurat kedudukannya lebih tinggi. Tetapi justru aturan Sabat yang ditulis dalam kitab Talmud. Dan di dalam Talmud ada sisipan namanya Mishnah. Mishnah ini berisi tentang 39 aturan Sabat. Salah satu contohnya aturan Sabat, saudara. Enggak boleh nyalain atau matiin api. Enggak boleh masak di hari Sabat. Enggak boleh berjalan melewati 100 meter. Kalau kita mau pergi ke sinagoga, ke gereja, saudara, kalau baju kita robek dan pada saat itu kita perlu baju itu, kita nggak boleh jahit. Walaupun cuma robek sedikit. Itu dianggap pelanggaran. Apalagi menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, itu dianggap pelanggaran berat. Dan hukum pelanggaran berat adalah dibunuh, dirajam sampai mati. Halo? Haleluya. Kalau aturan tradisi manusia, saudara, melewati firman, itu adalah satu ikatan yang mengikat hidup manusia. Sehingga orang Yahudi kalau ada jemaat yang pergi ke gereja atau sinagoge, saudara, maka tua-tua Yahudi itu bukan beribadah, tetapi mencari, menjadi polisi-polisi, menjadi mata-mata, melihat-lihat di antara umat ini siapa nih yang salah nih. Apalagi pada saat Sabat mereka warawiri, masih jalan-jalan, saudara. Karena hitungan Sabat itu adalah hari Jumat. Pada saat matahari sudah mulai tenggelam, itu dianggap itu udah perpindahan waktu, saudara. Itu sudah hari yang ketujuh. Jadi kalau saudara perhatikan, Yesus mati pada hari Jumat, tapi hari Minggu bangkit.
Hitung-hitungan Yahudi itu udah 3 hari. Kenapa? Yesus mati jam 3 sore. Itu dihitung 1 hari, saudara. Begitu pergantian Sabat 3 jam, jam 6 itu udah hari Sabtu. Udah Sabat. Nah kalau Sabtu ke Minggu, saudara, itu baru 1 hari. Jadi cuma 2 hari kalau dihitung hari Sabat, Yesus sudah bangkit. Tetapi hitung-hitungan Sabat kenapa disebut 3 hari? Karena jam 3 menuju jam 6 itu adalah hari pertama. Jam 6 sampai nanti berikut jam 6 itu udah hari kedua. Nah jam 6 ke jam 5 pagi itu udah masuk jam. Aturan Sabat seperti itu, saudara. Jadi itu hari yang ketiga Yesus bangkit. Tapi kalau kita hitung, saudara, mati jam 3, Sabtu jam 3, itu baru 1 hari, baru Minggu. Harusnya jam 3, betul kan? Jadi tidak sampai 2 hari. Tapi hitungan Sabat itu sudah 3 hari. Nah aturan-aturan ini, saudara, yang mengkungkung kehidupan orang-orang Yahudi. Sehingga mereka tidak berbuat apa-apa justru di hari Sabat. Makanya orang Yahudi menjelang Sabat mereka kumpul sama keluarganya. Mereka makan bersama-sama, membagi anggur, minum anggur. Kemudian membagi, memecah-mecahkan roti setiap hari Sabat. Itu yang mereka lakukan. Tetapi makna Sabat sendiri mereka tidak tahu. Mereka menganggap hanya sebuah aturan yang datang dari Musa. Tetapi tidak seperti itu aturan. Sehingga mengabaikan sebuah perbuatan-perbuatan baik. Halo saudara, haleluya. Ini merupakan sebuah introduksi tentang Sabat. Nah kita masuk saudara tentang mujizat Sabat. Yesus mengadakan mujizat di hari Sabat. Kenapa saudara? Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hari apapun juga. Jadi tidak pantang hari ini, hari itu. Semua hari itu milik Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Iya. Tetapi kadangkala kita mengangkat tradisi melampaui kuasa Tuhan. Kalau kita tidak melakukan Sabat seolah-olah kita dikutuk. Maka tidak heran. Aturan-aturan tradisi sampai hari ini saudara dapat kita temukan. Tidak usah jauh-jauh. Kalau saudara naik lift pasti nggak ada angka 4. Pasti tidak ada angka 13. Pasti tidak ada angka 14. 3, 4 atau 13 mulai 13 ke 4. Tidak ada tuh. Saudara pergi ke Matahari sana, apa namanya? Ke Plaza Matahari di Lipo. 56. Paling tinggi. Enggak taunya saudara itu enggak sampai 46. Kenapa banyak yang berkurang? Betul? Menganggap tanggal 13, hari 13, hari sial. Sorry saya bilang itu hari berkat. Saudara jangan percaya terhadap tahayul aturan-aturan tradisi yang diajarkan. Sehingga melampaui kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan seolah-olah dibatasi dengan angka. Padahal angka tidak punya pengaruh apapun juga. Haleluya. Hanya gara-gara angka 4 yang artinya si. Si itu artinya innalillahi. Maka nggak boleh dipasang angka 4. Kenapa kalau kita punya anak yang keempat, kenapa enggak dimatiin? Terus pembawa sial anak yang keempat, saudara. Kadangkala kita nyelenehkan pola pikir kita, saudara. Tradisi lebih tinggi daripada firman. Kita akhirnya percaya kepada tahayul-tahayul, tetapi kita lupa kepada kekuasaan firman. Kita memelihara tradisi-tradisi yang kadangkala bertentangan dengan iman kita. Karena kita menganggap kalau kita tidak melakukan tradisi, kita kualat. Loh, imanmu kualat, pasti kualat, saudara. Karena iman kita sudah menghakimi kita sendiri. Kita menganggap diri kita kualat. Karena kita melanggar aturan ini kualat. Kualat betul. Contoh yang lain, tradisi-tradisi yang masih kita pelihara sampai hari ini, saudara. Perhatikan baik-baik, kalau saudara keluar bunyi cecek. Orang tua bilang hati-hati, kalau udah bunyi cecek biasanya ada yang bahaya. Udah di rumah aja ntar celaka. Imannya udah celaka, hanya bunyi cecek. Digeleng-geleng kepala. Padahal dia kagum kita mau berangkat, artinya selamat sore atau selamat pagi, itu cecek ngasih salam sama kita. Cuman kita enggak tahu artinya, betul enggak saudara? Haleluya. Saudara tiba-tiba di rumah. Kok tangan saya gatel nih, kayaknya mau dapat duit. Salah, bukan mau dapat duit saudara. Pernah saudara tangannya gatel terus ngomong mau dapat duit nih kayaknya nih. Terus dapat duit betul?
Enggak, itu tanda bahwa tangan saudara kena eksim. Terus ada kupu-kupu masuk. Lah iyalah saudara, rumahnya di banyak, pekarangannya cukup luas dan tamannya cukup bagus, banyak kembang-kembang di situ. Ya kadangkala kupu-kupu masuk, kita udah bilang, tamu jauh mau datang. Ini siapa yang mau datang nih, tamu jauh kita nih hari ini, yuk siap-siap. Saudara tunggu, gak ada yang datang. Halo? Tiba-tiba saudara makan, kegigit, wah ada yang ngomongin nih. Siapa yang ngomongin? Sok terkenal kita saudara. Ya itu salah makan, betul. Haleluya. Nah kadangkala hal-hal yang tradisi tetapi berbau tahayul, itu justru kita pelihara, tetapi firman yang penuh dengan kuasa kita lupakan. Halo? Jamaah. Kita lupa hal itu. Sama seperti Yesus, saudara, datang di hari Sabat, ada orang lumpuh 38 tahun. Coba saudara bayangkan. Terikat oleh tradisi 38 tahun tidak sembuh-sembuh. Betul, di kolam itu ada mujizat, sewaktu-waktu ada malaikat turun menggoncang kolam itu. Sehingga semua penyakit siapa yang duluan masuk dia sembuh. Yang belakangan gak bakal sembuh saudara. Jadi yang duluan. Makanya 38 tahun itu orang lumpuh itu ngendon aja di situ, nggak keluar-keluar. Kenapa? Karena dia orang miskin, udah miskin lumpuh, nggak ada yang nolongin, sendirian dia. Hati-hati kalau iman kita udah mulai lumpuh, rohani kita mulai lumpuh, kita kehilangan kuasa. Makanya Yesus datang sama orang lumpuh itu dan menawarkan sesuatu tawaran yang luar biasa. Karena yang pertama, Yesus mengatasi segala malaikat. Yesus mengatasi segala penyakit. Yang ketiga, Yesus mengatasi segala hari Sabat yang dibuat aturan-aturan oleh bangsa Israel. Karena memang dia Tuhan atas hari Sabat, betul tak? Haleluya saudara. Dia tawarkan begini, maukah engkau sembuh? Udah 38 sakit gak berdaya, terus ditawarkan 38 tahun gak bisa ngapa-ngapain, terus ditawarkan maukah engkau sembuh? Kalau saudara sakit terus ditawarkan orang maukah engkau sembuh, jawabanmu apa saudara? Orang ini gak menjawab mau. Dia berkata, Tuhan, udah 38 tahun saya di sini, gak ada orang yang bantu saya pada saat kolam ini bergoncang. Nyambung gak kira-kira jawabannya saudara? Orang ini bergantung kepada manusia. Nggak ada orang yang tolong saya. Sehingga orang lain yang duluan, gua ketinggalan. Akhirnya gua nggak sembuh-sembuh. Perhatikan. Orang lumpuh ini bukan minta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi dia lebih mementingkan pertolongan manusia. Halo? Kalau kita mementingkan pertolongan manusia, hasilnya adalah sebuah kekecewaan, saudara. Makanya kalau kita sedang ada dalam persoalan pergumulan, ingat Tuhan, pergunakan kuasa Allah, kuasa firman. Itu yang tidak dimiliki oleh orang lumpuh itu, tetapi dimiliki oleh Yesus. Harusnya pada saat Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Saudara, jawaban kita apa? Mau Tuhan. Tetapi orang ini sebaliknya. Tuhan, tidak ada orang yang nolong saya. Udah ditawarkan oleh Yesus seperti itu, masih ingat orang lain, bukan ingat Tuhan. Tanyakan kita, kenapa enggak terjadi kesembuhan? Karena kita selalu mengingat pertolongan manusia, bukan mengutamakan Tuhan. Pada saat kita punya persoalan dan pergumulan, bukan minta tolong kepada Tuhan, tetapi justru kita minta tolong sama manusia, hasilnya kekecewaan. Imanmu akan menjadi lumpuh, saudara. Halo? Yeremia 17 ayat 5-7 dikatakan orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Haleluya. Amin, saudara. Ya. Kita kadangkala, saudara, pada saat kita susah, kita lupa sama Tuhan. Udah susah, lupa sama Tuhan. Minta tolong, harapannya sama manusia. Harapan sama manusia, sorry saya bilang itu terbatas. Betul enggak? Kita datang, dia bilang, aduh tolongin Ci, tolongin kok. Saya lagi susah.
Tunci sama engkau jawab juga. Ya lu susah, gua juga susah. Sorry, gua nggak bisa tolong lu. Ya masa sih 55 juta aja nggak ada buat nolongin saya. Ntar gua balikin deh. Ya boro-boro 5 juta. Cuman ada 3M gua. Lah iya tuh 3M. Lu tahu nggak 3M? 5.550. Mau? Kita pikirnya 3M bener, nggak taunya 5.550. Pulang saya tanya, kalau saudara minta tolong terus dijawab seperti itu, gua nggak bisa tolong ya, sorry. Dia udah bilang sorry nggak bisa tolong, saudara kecewa nggak? Pasti kecewa, saudara. Akhirnya kita curiga, kan pikiran kita jadi curiga. Ya ampun, orang sekaya dia masa 5 juta aja enggak. Akhirnya mulut kita jadi dosa loh. Kita jadi curiga dan menghakimi orang. Akhirnya batin kita nih bukannya makin tenang, makin galau. Bukan karena kehabisan pulsa, bukan. Tapi tambah susah, saudara, susah. Betul tidak? Haleluya, iya. Maka Yesus berkata dengan kuasa firman-Nya, maukah engkau sembuh? Yesus gak peduli omongan orang itu, karena apa? Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Sekalipun hari Sabat, dia tahu resiko yang akan dia terima. Dia tidak peduli. Dia lantas berkata, angkat tilammu, berjalanlah. Pada saat orang ini dengan imannya, dengan keberaniannya dia bertindak, terjadi sebuah kesembuhan. Dan Alkitab mencatat, saat itu juga. Saat itu juga. Enggak ada waktu jedah, saudara. Pada saat habis berkata demikian, orang lumpuh bertindak, dia berdiri, dia angkat, dia jalan, terjadi sebuah kesembuhan. Saat itu juga terjadi sebuah kesembuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita menangkap kuasa firman seperti ini, saudara, engkau tidak akan pernah ragukan Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa Yesus punya kuasa seperti ini, engkau tidak akan pernah ragu sama Tuhan. Cuman kadangkala saudara kita tidak pernah baca firman, tidak mengerti kuasa perkataan Yesus, tidak mengerti kuasa firman itu. Kadangkala timbul sebuah keraguan-raguan dalam hati kita, iya bener enggak ya? Tuhan bisa nyembuhin saya, bener enggak ya? Dan kebanyakan orang kalau udah mulai sakit, saudara udah ketakutan, takut mati. Jadi berapapun biayanya, saudara, kita pergi ke dokter, sorry saya bilang, jangan utamakan manusia dulu. Doa dulu sama Tuhan, fokus dulu sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tarik kuasa perkataan Yesus, kuasa firman. Jadi keyakinan kita, timbul iman yang kuat, kita minta kepada Tuhan. Tanpa ragu-ragu terjadi kesembuhan. Haleluya. Ibu-ibu, kalau engkau masih punya anak kecil, anak udah mulai anget, jangan, waduh, udah gawat nih, panik tiba-tiba, saudara. Akhirnya yang diingat bukannya Tuhan, yang diingat dokter duluan. Halo ibu-ibu muda yang masih punya anak kecil-kecil, dengerin baik-baik ini firman. Yang diingat siapa, saudara? Dokter duluan, yang diingat obat dulu. Kenapa yang gak diingat Tuhan? Baru kasih minum obat, itu yang benar. Halo? Karena ingat diagnosa dokter, saudara, tidak semuanya akurat. Malah makin hancur, saudara. Apalagi yang malpraktek banyak. Orientasinya di otaknya cuman bisnis, bagaimana saya dapat duit banyak. Pasien jadi korban, saudara. Halo? Haleluya? Padahal Tuhan kasih cuma-cuma. Sorry, profesi dokter. Mudah-mudahan dokter-dokter di sini yang berpraktek jangan sampai seperti itu. Ini nasihat, orientasinya adalah belas kasihan. Tuhan punya belas kasihan. Berarti kalau orang sakit datang dengan belas kasihan. Kalau perlu dokter sarankan doa dulu baru diperiksa. Halo? Itu yang benar, saudara. Jangan langsung kita ke dokter. Itu enggak salah, ke dokter enggak salah, ke tabib enggak salah.
Yang salah adalah kita mengutamakan orang, minta pertolongan orang, bukan Tuhan. Tuhan jadi nomor 2. Halo, saudara, haleluya. Kalau Tuhan udah jadi nomor 2, lo ngapain iman kita bisa berkembang, saudara? Nggak akan pernah bisa berkembang, iman kita malah akan mati dan akhirnya jadi lumpuh. Udah pergi ke dokter nggak sembuh, siapa yang disalahin? Tidak sedikit Tuhan lo yang disalahin, saudara. Haleluya. Lo apa salahnya Tuhan? Dia pergi ke dokter tiba-tiba kena malpraktek, dia nyalain Tuhan, kok Tuhan tega ya. Saya udah jadi orang Kristen, sekarang saya dalam kondisi yang kayak begini, kok Tuhan gak tolong? Tuhan lagi yang salah, saudara. Tuhan kalau ngomong di depan kita, lu yang cari-cari sendiri, kok gua yang disalahin. Untung Tuhan gak sentil, saudara. Begitu Tuhan sentil makin parah penyakitnya. Haleluya. Amin. Amin. Mujizat terjadi, saudara, bukan hanya karena penuh dengan belas kasihan Tuhan, karena kuasa firman. Alkitab seringkali mengajar kita tentang kesembuhan. Adalah yang pertama, iman dari penderita. Betul enggak? Dia berdoa, punya iman, sembuh. Yang kedua adalah iman yang berdoa kepada orang yang sakit. Misalnya saya punya teman sakit, saya doain iman saya berdoa. Walaupun dia sedang terbaring sakit, dia sedang tidak berdoa, tetapi pada saat kita memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan, itu bisa terjadi sebuah kesembuhan. Tetapi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara khusus itu juga dipakai dengan luar biasa dan melepaskan satu kuasa yang namanya kuasa kesembuhan. Amin, saudara. Mari kita pelajari coba apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang lumpuh 38 tahun itu, saudara, enggak perlu dia punya iman. Kenapa? Karena dia kesembuhan yang terjadi atasnya itu adalah penuh dengan belas kasihan Tuhan. Bisa terjadi seperti itu. Tetapi itu kasus-kasus tertentu. Nah, sekarang kita sudah jadi orang percaya. Minimal ada 3 hal mujizat terjadi atas hidup kita. Coba kita lihat. Yang pertama, saudara, iman dari penderita. Coba contoh ayatnya, contoh kasusnya adalah buka dalam Matius. Matius 9 ayat 27. Matius 9 ayat 27 sampai 29. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Kata percaya itu adalah mewakili sebuah keyakinan. Keyakinan itu disebut dengan iman. Dia percaya bahwa Yesus sanggup. Pada saat saya percaya bahwa engkau mampu melakukannya, maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menjamah mata mereka sambil berkata apa, saudara? "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi iman kita yang lagi sakit ini, saudara, pada saat kita berdoa dan percaya kepada Yesus, Yesus mampu melakukannya. Kita berdoa, terjadi sebuah mujizat. Halo? Seberapa sering saudara punya kesaksian yang begini hebat pada saat kita merasa sesuatu badan yang tidak enak, yang mulai sakit, kemudian kita berdoa sama Tuhan. Doa dulu, ingat Yesus dulu. Baru langkah kedua bisa minum obat. Langkah ketiga bisa pergi ke rumah sakit. Betul? Haleluya. Tapi yang menjadi prioritas yang utama adalah Yesus. Prioritas utama dalam hidup kita apa, saudara? Yesus. Bukan dokter, bukan rumah sakitnya. Nanti dokter lebih tinggi daripada Yesus. Salah iman kita. Kita melanggar hukumnya Allah, saudara. Berarti kita nggak yakin kepada Tuhan atas pertolongannya. Karena yang kita ingat duluan bukannya Yesus, tetapi pertolongan pada orang lain. Nah, mujizat yang kedua, selain doa kita, kalau kita mengalami sakit kita doa, bisa terjadi kesembuhan. Ini buta loh, saudara. Buta. Ini yang disebut di dalam Alkitab sebagai tanda.
tanda mujizat yang Tuhan lakukan. Tanda yang kedua yang Tuhan lakukan adalah Yesus menyembuhkan pada hari Sabat pada 38 tahun orang yang telah sakit lumpuh ini. Itu mujizat yang kedua atau tanda yang kedua. Apa itu mujizat? Mujizat itu saudara demonstrasi kuasa Allah. Itu mujizat. Bisa saja kemustahilan bagi manusia tetapi tidak mustahil bagi Allah. Itu juga namanya mujizat. Apalagi yang disebut mujizat. Mujizat itu adalah ketidakmampuan kuasa manusia. Tetapi saudara, kuasa Allah itu memampukan kepada manusia untuk melakukan mujizat. Siapa itu? Doa saudara. Doa para hamba-hamba Tuhan. Doa para rasul, para nabinya. Haleluya. Bukankah saudara imam minimal dalam keluarga kita dan kita sebagai imam terhadap diri kita sendiri? Yang setuju katakan amin. Nah, kesembuhan yang kedua saudara bisa terjadi terhadap saya yang berdoa kepada orang lain atau saudara yang berdoa kepada temanmu, pada sahabatmu, orang tuamu, kakakmu, adikmu, siapa saja dengan iman kita bisa melakukannya? Bisa. Contoh coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-8 saudara. Matius sebentar. Matius pasal 8 ayatnya yang ke-5 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat" apa saudara? "Menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Iman sebesar ini tidak dijumpai oleh Tuhan seorang pun orang Israel. Kenapa? Terikat oleh adat tradisi yang namanya tradisi Sabat. Aturan manusia jauh lebih tinggi daripada aturan Allah, maka tidak ada mujizat di sana. Halo? Haleluya. Tetapi perwira ini adalah perwira yang baik, majikan yang baik. Kalau pembantunya sakit, dia berdoa, dia jumpai Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan agar supaya pembantunya ini sembuh. Beda dengan orang Israel, kalau punya pembantu dia bilang, "Ini orang Roma loh saudara. Ini bukan bangsa Israel, ini Roma, ini perwira ini." Dia datang, dia percaya kepada Tuhan. Padahal keselamatan itu saudara adalah turun untuk garis bangsa Israel. Tetapi justru bangsa Israel tidak menerima keselamatan, yang menerima keselamatan orang lain. Perwira ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu melintasi segala suku, agama, dan apapun. Karena kasih setia Tuhan untuk seluruh bumi ini. Amin. Haleluya saudara. Iya. Iya. Perwira ini berdoa, minta tolong sama Tuhan. Dan pada saat Tuhan ngomong sembuh, maka pembantunya sembuh. Dia majikan yang baik. Gimana kalau saudara punya punya pembantu sakit? 6. Lu sakit lu bikin sial, gua aja bikin susah nih uang ongkos pulang-pulang deh, lu sakit-sakit di rumah sono. Udah kalau sakit jangan di sini. Berapa banyak saudara pembantu-pembantu yang korban seperti itu. Gak usah jauh-jauh lah saudara, baca berita di koran-koran, di media televisi. Pulang dari Arab tinggal nyawa, gaji gak dibayar 3-4 tahun sampai 5 tahun.
Dihancurin malah tubuhnya. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak punya belas kasihan kepada pembantunya. Udah diperkosa, udah pulang kampung, bunting, nggak dikasih ongkos pulang. Coba, betapa menderitanya kan? Kenapa? Karena mereka terikat oleh tradisi budak. Jadi kalau budak bekerja di dalam rumah mereka, maka seluruh kehormatannya itu sudah terjual habis. Gak bisa nuntut apa-apa, saudara. Makanya pemerintah Indonesia gak bisa protes sama orang Arab. Apalagi pemerintah Arab. Itulah bangsa kita, saudara. Betapa mengerikan. Belas kasihannya gak ada sama sekali, saudara. Mudah-mudahan kau kalau punya pembantu hargailah. Itu nyawa buatan tangan Tuhan. Lepas dari agama apapun, dari suku apapun, saudara ingat baik-baik, itu ciptaan Tuhan. Perwira ini, perwira yang tinggi, pembantunya sakit, dia berdoa. Lumpuh, saudara, dia rawat. Dia datang sama Tuhan, minta kesembuhan, dibela-belain. Dia abaikan tugasnya dulu, dia ketemu sama Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan. Ada usaha yang luar biasa. Majikan yang the best. Saya berdoa kepada saudara-saudara juga nanti kalau jadi majikan, jadilah majikan yang the best. Amin. Haleluya. Iya, jangan sia-siakan apapun manusia, serendah apapun dia, saudara. Jangan pernah kita sakiti hatinya. Karena apa? Kalau kita mengutuki orang miskin, sama saja kita mengutuki Tuhan. Kenapa? Tuhan yang menciptakan orangnya. Miskin itu bukan dosa. Dan itu bukan sebuah takdir. Itu sebuah keadaan yang harus dialami. Haleluya. Kalau kita keadaannya jauh lebih baik, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Setiap hari bersyukur, berdoa. Coba sekali-sekali dirubah begini, saudara. Coba seandainya saya jadi dia, gimana ya kalau diperlakukan tidak nyaman. Coba sekali-sekali saudara pikirkan hal itu. Maka saudara, hatimu akan berubah, pikiranmu akan berubah. Iya ya. Kalau kita penuh dengan belas kasihan Tuhan, kita tangkap spirit firman itu, maka kuasa itu pun sama menjadi milik kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kita juga akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan. Itu adalah jaminan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Mujizat bisa terjadi bukan hanya karena yang pertama tadi, iman dari si penderita atau orang sakit. Tetapi orang yang berdoa terhadap orang sakit. Tetapi yang ketiga, orang yang diurapi, yang diperkenan oleh Tuhan khusus. Bisa saja gembala, bisa saja penginjil, bisa saja misionaris, bisa saja majelis, bisa saja pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan bisa berdoa seperti itu. Makanya saudaraku sekalian, kalau ada saudaramu yang sakit, jangan tunggu dulu orang lain. Apalagi ngarepin pendeta, doakan saja. Jangan-jangan di antara kita itu punya kuasa yang sama, yaitu kuasa kesembuhan. Cuman kita tidak pernah praktek. Kalau disuruh doa sama yang sakit, kita malu. Jangan gua deh, gua nggak sakti. Ya ampun, nunggu sakti dulu saudara berdoa. Halo? Saya kasih tahu ya, pada saat saudara memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus, berdoa tentang Yesus, maka karunia yang Tuhan berikan itu minimal ada dua. Satu, karunia kesembuhan, dan dua, karunia mengusir setan. Karena bisa saja penyakit itu karena dosa. Itu kita harus ajak dia untuk minta ampun. Tetapi karena kuasa kegelapan, kita bisa usir kuasa kegelapan yang bercokol dalam diri orang yang sakit itu. Coba kita lihat ayatnya, saudara. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 mulai. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk apa, saudara? Menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia apa, saudara? Nah, dan seterusnya. Berarti, saudara, engkau dan saya, kita semua, kita itu punya karunia. Katakan, saya punya karunia. Cuma kadangkala kita ogah untuk melakukannya. Untuk berdoa aja nggak mau, saudara.
Belajar mulai sekarang saudara, kalau ada orang yang sakit yang perlu saudara doakan, doakan saja. Belajar untuk murah hati melepaskan kesembuhan. Amin. Itu cuma-cuma yang Tuhan berikan. Bukan cien yang kita berikan. Doa aja itu cukup loh saudara. Kalau sampai doa aja saudara nggak mau doain, betapa pelitnya saudara. Doa aja apalagi ciennya, ya ampun, pasti saudara tahan. Kalau nggak mampu kasih cien, kasih doa saja. Haleluya, gratis. Tapi punya kuasa yang tanpa batas. Halo? Halo? Orang kalau mau cari kesaktian, ini disuruh apa aja sama gurunya itu mau loh saudara. Ngerendam 7 hari 7 malam, pakai 7 kembang. Pakai syarat ayam putih, ayam hitam, telur putih, telur hitam. Itu aja dijalanin saudara. Suruh ngerendam 7 hari 7 malam tuh mau tuh. Padahal itu susah. Keluar pasti kembung, lemes saudara, masuk angin. Malah sakit. Itu aja dijalanin. Lah kita cuman doa. Terus Tuhan memberikan kuasa, masa ogah ya. Kemudian kita berdoa bagi yang sakit, masa iya ogah kita saudara. Halo? Mulai sekarang belajar berdoa untuk melepaskan kesembuhan bagi orang lain. Kalau ada keluarga yang dekat di sekitar saudara, belajar untuk berdoa. Amin. Haleluya. Iya, karena kita punya karunia. Minimal ada 2 karunia dalam diri kita, minimal. Apalagi kita minta sama Tuhan. Masing-masing diberikan karunia. Masing-masing. Kata masing-masing ya saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Belajar untuk menggunakan kuasa perkataan, yaitu firman, kepada siapapun yang perlu kita tolong, supaya hati kita penuh dengan belas kasihan. Sukses buat saudara, maju terus, Tuhan Yesus memberkati.